Oke, brother dan sister, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan sekarang kita akan membongkar lagi di sini. Aku ada Sony. Ini Sony Xperia Z5 Compact kalau gak salah ya, bro. Mungkin nanti aku cek. Pokoknya ada di judul ya untuk merek aslinya. Bagian samping, depan, sampingnya lagi, dan untuk body ini baret-baret tipis. Untuk portnya ini masih micro USB. Bagian atas ada jack 3,5 dan ini bagian penutup belakangnya sudah kagak ada ya, bro. Jadi sekarang kita akan bongkar saja, penasarannya bro, dalamnya seperti apa sih? Jadi kita akan bongkar. Oke, di bagian samping di sini ada slot kartu SIM ya. Bentar. Kita coba lihat dulu ini untuk slot kartu SIM-nya jenis micro nano. Ya, nano SIM. Pokoknya nama SIM paling kecilnya, bro. Untuk slot kartu SIM-nya. Anjas. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Di situ ada slot udah gak ada sih, bro ya. Cuma satu slot doang, paling slot micro SD ya. Di slot ya, slotnya udah nempel di dalam. Itu dia, langsung restart dan sekarang kita akan bongkar ya, bro. Aku penasaran. Ini bagian belakangnya kayak gini. Dan untuk penutup belakangnya ini sudah kagak ada. Kata si usernya sih jatuh lalu pecah gitu, bro. Jadi ya udah kayak gini doang ya, bro. Dan di bagian dalamnya tuh, jadi pas teman-teman mau bongkar tuh harus copotin dulu bagian penutup belakang, dan di bagian dalamnya tuh ada baut-baut. Itu dia. Ada beberapa baut-baut, dan berarti sekarang lanjut aja kita bongkar dulu. Let's go. Oke, ini udah, bro, sudah aku copotin. Jadi di sini ada satu bagian, di sini ada bagian kecil antena sih, bro ya. Antena kecil sekali, anjas. Lalu di sini ada bagian kedua, di sini untuk bagian bezel penutup belakang samping sih, bro ya. Nah, kayak gini. Di sini ada bagian lagi bentar-bentar. Nah, ini dia. Ini tempat loudspeaker sih, bro, itu ya. Ini tempat loudspeaker dan itu ada jemperannya, jalur-jalurnya nempel di plastiknya ya, bro. Lalu di bagian atasnya di sini ada, ini ada jalur-jalur juga sih, bro ya. Nah, ini sepertinya sih jalur-jalur jemperannya, jadi bukan sistem fleksibel, jadi sudah nempel di penutup belakangnya ya untuk jalur-jalur ya. Nah, ini di bagian samping juga ada jalur-jalur untuk bagian samping, dan sampingnya lagi juga sama, itu biasanya untuk antena, bro ya. Seperti itu. Jadi oke, seperti inilah dalamannya. Sony sih sepertinya secara rada-rada ribet ya, bro. Oke, kita lanjut copotin bagian mesinnya dulu, bro ya. Oke, teman-teman, ini dia setelah begitu ribet melakukan congkel-mencongkel ya, akhirnya copot juga. Bagian pertama kita coba lihat, di sini ada buzzer ya, ada buzzer atau loudspeakernya. Nah, ini dia kelihatan sama teman-teman bentukan speakernya seperti ini. Itu gak tahu speaker bagian atas atau bawah ya, soalnya dual speaker. Lalu di sini bagian kedua lagi ada kamera. Untuk kamera belakang di sini masih satu kamera, cuman walaupun satu kamera, Sony itu kualitas dari kameranya juga diragukan lagi ya, bro. Oke, kita lanjut tes aja. Ini untuk kamera belakang. Harusnya ini autofocus, cuman berhubung sudah berkarat karena tidak ada tutup belakangnya, jadi si kameranya ikut rusak ya, anjas. Tidak apa-apa, sudah kita bongkar. Oke, bagian yang ketiga di sini ada kamera. Yang ini untuk kamera depan. Biasanya Sony itu kamera depannya itu autofocus ya, bro. Mungkin karena ini jenis compact kalau gak salah, jadi kamera depannya belum autofocus. Cuman walaupun belum AF, kamera depannya tetap lebih bagus ya, bro. Soalnya harga aslinya pun ini HP tuh jutaannya tuh lumayan tinggi ya, bro. Oke, lalu selanjutnya di sini bagian keempat mungkinnya, atau kelima atau keenam. Di situ ada slot untuk konektor cas. Ya, jadi konektor casnya tuh sistemnya tuh di soket ya, bro. Jadi teman-teman misalkan konektor casnya tuh rusak, jadi tinggal plug and play gitu, gak usah solder-solder lagi. Ini dia untuk bentukan konektor casnya, bisa bro lihat. Itu dia, jadi ada soketnya, dan ini sudah water resist tuh, ada karet-karetnya juga. Cuman berhubung backdoornya sudah hilang, jadi water resist pun sudah hilang juga, anjay. Nah, kelihatan sama teman-teman. Ini deh secara lebih detail konektor cas daripada si Sony Xperia ini Z5 Compact sih, bro, kalau gak salah, soalnya yang sok poho. Dan ini untuk bagian bezel atau housingnya atau frame LCD-nya seperti ini. Kelihatan sama teman-teman. Kelebihan daripada si Sony itu adalah ribet sekali untuk jalur-jalur di dalamnya. Di sini ada loudspeaker. Lalu itu ada fleksibel dua fleksibel, ada fleksibel satu, lalu fleksibel kedua, lalu kemudian lagi ya, itu dia kelihatan jalur-jalurnya. Jadi di fleksibel itu ada jalur-jalur lagi, dan jalur-jalur itu masuk ke bagian tombol-tombol juga. Jadi untuk ke tombol-tombolnya pun sudah sistem fleksibel. Itu kelihatan sama bro ya, sama bro di rumah ya, atau di mana saja. Itu dia bisa kelihatan. Jadi untuk ke tombol power, volume, atau shutter untuk kamera, dan semuanya sudah sistem fleksibel ya, bro. Tuh kelihatan sama teman-teman di rumah ya.
Gokil sekali, Sony itu memang HP yang sebenarnya sih Sony itu HP terribet yang pernah aku bongkar sih bro. Dan di bagian sini ada vibration, lalu itu ada beberapa bagian-bagian yang kosong, mungkin tempat speaker atau konektor cas tadi ya bro, yang sudah tadi aku cabut, anjay. Oke, lalu selanjutnya di sini untuk bagian baterai. Di sini untuk baterainya terdouble tip ke si board PCB ya bro. Dan bentar bro, ini aku lihat PCB-nya tuh kayak tipis banget itu bro, ini si Sony. Anjay, skill sekali Sony Xperia. Oke bentar bro, aku mau coba copotin dulu ini si baterainya, semoga aja bisa lepas ya bro ya. Oke mas bro ya, jadi setelah begitu ribet aku melakukan pencongkelan, ternyata ini si lemnya tuh rekat banget. Jadi gak aku paksa lepas ya bro, daripada rusak si baterainya, jadi gak aku lepas. Dan ya udah aku lihat seperti ini saja ya bro. Dan oke, bisa bro lihat itu dia untuk baterai, ukuran baterainya lumayan gede juga. Dan untuk mAh-nya bentar bro, gak kelihatan sih bro ya. Oke, bagian atas di situ ada port jack 3,5. Itu ada fleksibelnya juga ya bro. Cuman itu nempel tuh gak aku lepasin, soalnya ada lem anti panasnya, jadi gak aku lepasin biar gak begitu banyak yang dilepas ya bro. Di situ ada beberapa penutup-penutup, lalu ada apa lagi ya? Penutup-penutup chip, dan di sini ada fleksibel lagi. Ini fleksibel apa nih? Nah itu dia ada fleksibel itu ke mikrofon bro ya. Iya bro, itu fleksibel ke mikrofon ya. Tuh kelihatan mic-nya tuh. Nah benar bro, itu yang itu bener ke fleksibel mikrofon, dan udah seperti itu. Lalu selanjutnya di sini di bagian tengah ada penutup chip ya, bagian tengah atau ada kaleng penutup chip. Dan oke bro, bentar kita bongkar dulu ya. Oke mas bro ya, ini dia akhirnya sudah aku bongkar ya, pokoknya nama orang langsung dibongkar we mun hademnya. Lanjut kita lihat saja. Di sini di bagian tengah ada beberapa chip di situ. Untuk chip yang paling besar tuh Skyenic. Lalu ada chip lagi gak ada tipenya, dan di kayak ini bagian blok pertama ada chip di situ. Untuk kode-kodenya sih sepertinya si chip IC sinyal sih secara kode-kode gitu ya, secara simbolis mah. Lalu di sini di bagian blok tengah, bagian blok kedua ada chip biasanya sih prosesor atau eMMC, lalu atau kalau sudah UFS mungkin UFS, lalu IC power mungkinnya itu yang Skyenic, biasanya sih storage kalau Skyenic mungkin kemungkinan. Lalu itu ada Japan, itu gak tahu chip apa ya, gue kurang tahu juga. Soalnya harus baca datasheet juga sih bro. Dan ada beberapa chip kecil lainnya di sampingnya, itu chip pendukung. Dan ini dia sudah aku liatin. Dan di sini ada beberapa blok lagi di bagian bawah tuh ada chip ada chip kaca, lalu chip hitam, dan seperti itulah untuk bagian-bagian blok-blok atau bagian-bagian chip di dalamnya ya bro. Oke bro, jadi itu saja dulu video kali ini. Thanks you for watching, dan pokoknya silahkan subscribe aja mas bro ya. Yo.